Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله وإياي. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu alaihim, dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, kajian fikih dari kitab Minhajul Muslim. Juga kita ambilkan dari kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Pada pertemuan yang lalu kita menuntaskan kajian tentang haid, nifas, istihadah, dan darah rusak, darah fasid. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan bab yang baru, yaitu Kitabus Shalah atau Faslu As-Samin Fis Shalah, mengkaji tentang sholat. Sholat itu antum sudah kerjakan, sehingga sebenarnya tidak perlu dirinci-rinci, karena toh antum semua di sini sudah menjalankannya. Tapi kemudian mengkaji dari sumbernya, dari kitabnya, itu juga menjadi perlu untuk kita lakukan. Suara saya ini jelas atau tidak? Oh, saya nggak jelas suaranya. Sayanya yang nggak jelas. Ini pas ya, suaranya enak ya. Baik. Jadi kita akan membahas tentang sholat. Bab ini cukup banyak, ya, cukup panjang, karena ketika membahas sholat ya membahas seluruhnya, bukan hanya tata cara sholat, tapi ahkam tata'allaqu bis-shalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah sholat itu sendiri. Kalau kita mulai dari kitab Syarhul Mumti' atau Zadul Mustaqni', kita mulai dari ucapan beliau, Kitabus Shalah. Kitab ini membahas tentang ibadah sholat. Apa itu sholat? Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa artinya ad-du'a, artinya doa. Sholat itu artinya doa.
Karena memang orang yang mengerjakan sholat dia sedang berdoa dari awal sampai akhir, isinya doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pujian, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian. Malik Yaumiddin, sama, ya. Ini masih antara hamba dengan Tuhannya. Tapi sampai pada ucapan Ihdinas Siratal Mustaqim, doa. Bahkan tidak hanya itu, ikhwan. Ketika kita membaca doa iftitah, itu pun isinya adalah doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, doa semua isinya. Karena memang hakikatnya sholat itu maknanya adalah berdoa. Ya, sholat itu maknanya berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah. Kalau antum buka Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, orang-orang kaya itu. Jadi justru perintah zakat itu diperintahkan untuk diambil, ya, jangan ditunggu. Orang kaya itu harus diambil, karena kadang kalau nggak diambil lupa dia kalau harus bayar zakat, ya. Jadi kata perintah, khudh, ambil dari orang-orang kaya. Makanya harus ada yang bertugas untuk ngambil. Kalau nggak diambil, orang kaya suka lupa. Yang miskin nunggu-nunggu, kapan ini, kapan. Yang kaya lupa, yang fakir suka nunggu. Zakat untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, biha, dengan infak dan zakat tadi. Jadi fungsinya zakat, fungsinya infak itu membersihkan jiwa dan membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Hanya orang kalau sudah berzakat harusnya jiwanya makin bersih, hatinya makin suci, hartanya makin bersih. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Ini zakat untuk, ya, ngilangkan celaka dari harta. Karena ada anggapan bahwa orang kalau mendapatkan harta dengan cara haram, supaya yang haram ini hartanya tidak membuat celaka, disakati. Banyak koruptor itu mereka juga kadang untuk membersihkan harta korupsinya supaya nggak mendatangkan celaka, itu dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya, atau dikeluarkan infaknya, padahal tak akan diterima oleh Allah. Ya, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wala sadaqatun min ghululin. Rasul bersabda, tidak diterima sholat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah diambil dari korupsi. Korupsi itu bahasa Arabnya ghulul, namanya ghulul, ya, bukan mencuri, bukan, karena korupsi itu bukan mencuri, Pak. Korupsi itu bukan mencuri, dia ghulul. Kenapa bukan mencuri? Ya karena ada pada wewenang dia. Orang yang korupsi itu dia menyalahgunakan wewenang. Dia bukan orang yang mengendap-endap ngambil duit orang, bukan. Duitnya ada di meja dia, ya, duitnya ada di meja dia, dan dia punya kuasa untuk menggunakan dana ini, tapi harusnya ke jalan yang benar. Tapi kemudian dia ambil, maka namanya ghulul, ya, namanya apa? Ghulul.
Nah, kita balik lagi. Jadi lanjut, Allah berfirman, li'alaihim, dan sholatlah untuk mereka. Nah, arti sholat apa di sini? Artinya adalah wad'u lahum, dan doakan mereka. Inna sholataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doamu itu akan membuat mereka tenang, membuat mereka tenang. Jadi makanya Allah memerintahkan kita untuk mendoakan orang yang sudah berzakat, berinfak. Jadi kadang kita ini tidak mengamalkan ayat ini. Pak, saya mau bayar zakat. Oh ya, sini dicatat namanya, terus loh nantinya apa? Ya, doanya apa? Wah, doa. Wis, yang penting kan Allah Maha Tahu. Nah begitu, karena Al-Quran katakan wasalli alaihim. Kalau ada orang yang membayar zakat, doakan yang bayar zakat itu. Kadang di masjid-masjid itu, ya makanya ditunjuk orang tertentu khusus untuk doa. Ini spesialis doa. Biarpun doanya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Karena orang yang zakat itu udah seneng banget didoakan rabbana atina fid dunya hasanah. Apalagi doa antum panjang. Gitu. Ya, karena ada orang yang nggak mau bayar zakat ke masjid A. Ketika ditanya apa kok, kenapa Pak, kan masjidnya dekat dengan rumah, kenapa nggak bayar zakat di sini? Ya karena zakat di sini nggak didoain, Pak. Gitu ya. Karena zakatnya di masjid ini tidak didoakan. Padahal ayatnya jelas tuh, surah At-Taubah 103. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi kalau ada orang sudah bayar zakat atau berinfak atau bersedekah, doakan. Makanya ayat ini dipakai oleh lazis, bazda, baznas. Orang kalau sudah bayar sedekah, doakan. Nah, insya Allah bulan depan dia makin semangat lagi karena didoakan. Apalagi pakai request doa. Bapak ada hajat, Pak, ada masalah apa, ada keinginan yang belum tercapai, tolong dicatat Pak di sini. Insya Allah nanti kami akan doakan di sini dan nanti juga di kantor. Semangat banget itu. Besok lagi pasti infaknya 6. Kalau didoakan masalahnya. Maka arti sholat adalah doa. Ya, Rasulullah juga mendoakan orang yang membayar zakat. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mendoakan sahabat Nabi namanya Abi Aufa. Ada sahabat Nabi namanya Abi Aufa membayar zakat. Maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Itu diantara doanya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Abi Aufa dan keluarganya. Tuh coba, senang kan? Orang kalau bayar zakat didoakan begitu kan, senang. Ya Allah, ampunkanlah dosa beliau ya Allah dan seluruh keluarganya ya Allah, berkahilah rizkinya. Senang itu. Jadi besok-besok lagi mau lagi berinfak sedekah. Jadi arti dari sholat adalah mendoakan. Adapun secara istilah, salah istilah sholat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Sholat itu adalah bentuk ta'abbud lillah, beribadah menyembah Allah, bi aqwalin dengan ucapan, wa af'alin dan perbuatan. Hati-hati ya, definisi ini penting karena nanti ada orang sholat nggak ngucap. Ya, definisi sholat itu selalu ada at-ta'abbud, artinya dia beribadah kepada Allah. Dengan apa? Pertama, bi aqwalin, dengan ucapan. Kedua, bi
alin dengan perbuatan. Harus ada dua ini, ya. Harus ada dua ini. Kita definisikan dulu. Ma'lumatin, yang sudah maklum, dikenal, diketahui. Maka gerakan sholat itu dari zaman Rasulullah sampai hari ini sama, tidak mungkin beda. Kalau ada orang yang sholat kok pakai TikTok, itu sholat sesat namanya. Kalau ada sholat pakai TikTok itu gimana? Ya, nggak ada yang begitu. Karena tata cara sholat itu sudah diatur tauqifi, artinya itu sudah dipatenkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin, baik dengan ucapan atau perbuatan yang maklum. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram. Dibuka dengan takbiratul ihram. Jadi kalau sebelum takbiratul ihram itu namanya bukan sholat. Apapun yang dilakukan sebelum takbir itu bukan sholat. Ya Pak ya, itu bukan sholat, karena awal sholat dimulai dengan takbir. Ya, dimulai dengan takbir. Ya, termasuk nanti misalkan apa yang biasa dilakukan sebelum takbir, melafazkan niat. Maka melafazkan niat itu belum sholat. Ya, melafazkan niat itu belum sholat. Karena seseorang dianggap sholat kalau sudah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya melafazkan niat itu bukan sholat. Lafaz niat itu hanya usaha untuk membantu supaya niat sholat hadir dalam hatinya. Jadi pelafazan itu untuk liyusa'idu lisanu qalbah, untuk liyusa'ida lisanu qalbah, agar hatinya itu hadir niat, dibantu lewat mulut. Tapi melafazkannya bukan bagian dari ibadah sholat itu sendiri. Mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Begitu juga orang kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka sudah selesai. Berarti dia sudah tidak disebut sholat. Apa Ustaz hukumnya zikir sambil ngobrol? Ya zikir itu bukan sholat. Mau antum ngobrol kayak mau apa terserah, karena zikir itu bukan sholat, gitu ya. Apa Ustaz hukumnya kalau sudah berdiri komat terus dia ngobrol? Loh, berdiri komat itu bukan sholat. Maka mau ngobrol, mau jawab HP bunyi juga nggak masalah, belum takbiratul ihram. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutupnya dengan Assalamualaikum. Baik. Jadi ini yang kita garis bawahi ya, bi aqwalin wa af'alin. Kalau af'al, perbuatan sudah jelas. Perbuatan itu artinya gerak-geriknya, rukuknya, sujudnya, ya, takbiratul ihramnya, itu namanya perbuatan. Tapi aqwal, nah makanya di sini banyak kesalahan. Terutama sholat-sholat yang tidak mengeluarkan suara. Padahal sholat itu harus ada akwal. Akwal itu artinya apa? Ucapan. Maka yang disebut ucapan adalah mengeluarkan huruf. Yang disebut ucapan itu adalah mengeluarkan huruf. Kalau tidak mengeluarkan huruf, maka tidak disebut berucap. Disebut berucap ya, harus ada keluar huruf A. Itu namanya ucapan. Apakah huruf A-nya itu diucapkan dengan keras atau huruf A-nya diucapkan dengan suara lirih? Tidak masalah, yang penting hurufnya keluar, terucap. Keluar kan? Ya kan? Ya. Hendak nggak ucap dia, gimana dia bisa bilang ucap? Orang mulutnya nggak bergerak. Coba huruf apa yang saya ucapkan? Aku nggak tahu, ilmunya berarti belum nyampe. Terawang kayak di terawang. Ya. Makanya jika mengucapkannya harus
jelas keluar. Kenapa saya sampaikan waktu itu? Jadi ada beberapa hal yang dihukumi oleh para ulama membuat sholat kita tidak sah. Padahal itu penting. Ya, kenapa? Karena sholatnya tidak berupa ucap, nggak ada akwal, nggak ada akwalnya. Maka yang harus ada akwal di antaranya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mana? Ucapan Allahu Akbar pertama. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar itu untuk imam, suaranya keras. Kalau antum bukan imam ya nggak perlu keras. Tapi ucapannya harus ada karena akwal, keluar akwal. Allah selesai. Atau nah, tapi enggak. Ini hebat banget ini yang segini nih. Khusyuknya tingkat tinggi. Cuma masalahnya afwan, sebagian ulama katakan la tasihhus shalah, tidak sah salatnya kalau takbiratul ihram tidak mengeluarkan suara atau tidak menggerakkan mulutnya, tidak menggerakkan bibirnya. Karena yang dimaksud aqwal adalah mengeluarkan huruf dan menggerakkan bibir. Maka paling tidak gerakkan, gerak, jangan sampai tidak bergerak. Ya, karena khawatir sholat kita tidak sah. Ya, antum mah sudah tidak ada yang begitu ya. Takutnya kawan antum, makanya kawan antum yang duduk kadang di sebelah antum kasih tahu. Ya, kalau sholat itu mulutnya harus bergerak, karena namanya akwal itu harus menggerakkan. Jadi takbiratul ihram harus bergerak, mulutnya harus keluar suara. Biarpun suaranya lirih, biarpun hanya dia yang mendengar, tidak masalah. Yang penting mulutnya bergerak, jangan sampai diam saja. Kadang saya melihat ada orang sholat begitu. Ya. Baik, yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah juga sama. Karena akwal itu harus i'ta'u kulli harf. Huruf-huruf itu punya hak. Maka antum sholat, kalau sholatnya sir, zuhur, asar, atau sholat waktu imamnya sir, rokaat ketiga maghrib, rokaat ketiga isya, maka antum gerakkan mulut. Antum nggak dengar kan saya baca apa, tapi setidaknya antum tahu bahwa oh ini lagi baca. Dari mana baca? Tuh mulutnya komat kamit. Ada orang sholat yo macam itu kan akhirnya kan orang ingin entah baca entah apa gitu. Makanya tidak dikatakan membaca kalau tidak mulutnya bergerak. Sama saya selalu katakan tadarus Quran, karena saya kadang kalau Ramadan sering banyak itu ditanya begitu tuh, Ustaz, ini ada ikhwan di sini tadarus tapi mulutnya nggak gerak, itu nggak tadarus namanya. I'tikaf baca Quran di masjid itu Pak, di masjid itu i'tikaf di pojok masjid sana, ya bagus, yang dilihat Quran tapi bukan membaca, karena yang gerak cuma matanya. Gimana kita tahu bahwa sebenarnya kan membaca Quran harus pakai tartil, warattilil Qur'ana tartil. Tartil itu memberikan setiap huruf itu haknya dibaca dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Nah kalau mulut ini tidak keluar dan tidak bergerak, gimana kita mau berikan huruf shin? Shin itu pasti bibirnya monyong. Coba kamu nggak usah mengucapkan shin bibirnya nggak monyong, nggak bisa. Karena dia tafasyi, sifatnya tafasyi, menyebar ya. Pasti bibirnya patung mingkop, nggak jadi shin Pak, nggak jadi shin. Gua huruf shin itu dia nyebar, dia tafasyi. Pasti mau nyebar. Sya tuh. Mau suaranya keras atau lirih pun pasti bibirnya on.
Tapi itu memberikan huruf. Coba kalau mingkem saja, wah enak banget baca Quran begini, mingkem aja, tahu-tahu khatam. Ya, jadi harus ada gerakan apa? Ikhwan, gerakan zikir. Antum nanti kalau sholat jangan diem lagi. Tapi kan antum nggak ada yang diem, nggak ada. Saya nggak tahu. Kayaknya antum nggak diem kan gitu. Kayaknya sih gitu. Takbir pun suaranya nggak keluar. Coba keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak masalah. Justru nggak ngantuk yang begitu. Ya kalau nggak ada suaranya ini ya masalah. Baik. Dan poin-poin berikutnya, tapi intinya inilah, karena saya tahu kalau antum sudah dikasih tahu gerak, ya nanti mulut antum gerak semua kan gitu. Jadi kalau antum nggak dikasih tahu ini nggak gerak, ya nanti takutnya antum sholat nggak ada yang gerak, nggak ada yang gerak. Yaitu Al-Fatihah ya diem aja nggak aneh ya. Padahal definisi itu penting. Ya, karena sebelum membicarakan hukum, biasanya para ulama fikih itu selalu menjelaskan tentang definisinya, ya, definisinya. Sudah begitu, yang diucapkan pun ma'lumah khusus. Al-Fatihah ya begitu bunyi ayatnya, bacaan rukuk sujud ya begitu bacaannya. Kita tidak bisa kreasi, membuat bacaan-bacaan sendiri. Kita tidak bisa begitu, karena semua bacaan-bacaan sholat itu sudah dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini sampai di sini. Was-salatu masyru'atun fi jami'il milal. Dan sholat ini masyru', disyariatkan kepada semua agama. Jadi nggak cuma orang Islam yang sholat itu, Pak. Semua agama, agama langit ya, Yahudi, Nasrani, mereka juga sholat. Nggak cuma orang Islam. Dalilnya mana? Dalilnya surat Ali Imran ayat 43. Quran surat Ali Imran ayat 43. Allah berfirman, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, Maryam ibunya Nabi Isa, uqnuti li rabbiki, tegakkanlah salat untuk Tuhanmu, wasjudi, bersujudlah kau, warka'i, rukuklah engkau, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Hati-hati ya, ini tukang rokok juga pakai dalil ini gitu ya. Warka'i ma'ar raki'in, ya rokoklah bersama tukang rokok, ya kacau ini Pak. Ya alhamdulillah ya Allah. Ya karena tukang rokok itu kalau udah ngelihat PKI rukuk itu katanya rokok katanya. Ya, jadi ayat ini nggak ada nerangkan tentang rokok, nggak ada. Saya tadinya dengarkan ada orang dalil pakai ini ya. Rokok itu ada, warkai ma'rokiin, artinya merokoklah bersama tukang rokok. Ini yang nggak ada. Warkai ma'rokiin, rukuklah kau bersama orang-orang yang rukuk. Uqnuti, kunut, usjudi, sujud, irka'i. Jadi ada 3 amalan dalam satu perbuatan. Amalan pertama namanya kunut. Apa itu kunut? Kunut artinya berdiri lama. Berdiri lama. Orang kalau berdiri lama, terus ada sujud, ya ada sujud, ada rukuk. Saya tanya sama antum, Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa, Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 43 tadi, ya. Ya Maryam qunuti, hai Maryam berdirilah kau lama. Berdiri. Wasjudi, sujud kau. Warka'i, rukuklah kau. Saya tanya sama antum, perbuatan apa yang dilakukan seseorang berdiri, rukuk dan sujud? Apa namanya itu? Salat. Bukan yoga, bukan.
Bukan, ya, gitu. Karena yoga nggak ada, nggak tahu juga ya, kita nggak pernah main yoga ya, gitu. Tapi inilah sholat. Karena sholatnya umat muslim ya kunut, sujud, ruku. Kunut artinya berdiri dalam sholat. Makanya akhirnya karena arti kunut adalah berdiri lama dalam sholat, itu arti asalnya ya. Kunut itu artinya berdiri lama dalam sholat. Maka akhirnya kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hadis Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Hadis ini kemudian para ulama berbeda pandangan apa arti qanata Rasulullah fi subhi ini. Rasulullah kunut di waktu sholat subuh. Sebagian mengatakan yang dimaksud kunut pada hadis ini adalah bacaan kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan kunut di sini bukan doa kunut, tetapi Rasulullah kunut di waktu sholat subuh. Artinya panjang dan lama sholatnya itu sholat subuh. Atau memang sholat yang paling lama, paling panjang Rasulullah lakukan dari sholat 5 waktu adalah sholat subuh. Kalau kita kan enggak, sholat subuhnya paling cepat kalau kita. Rasulullah paling lama kalau sholat subuh, ya paling lama kalau sholat subuh. Jadi kadang kita itu memahami hadis, jadi imam itu bacaan sholatnya jangan panjang-panjang. Tiru Rasulullah, kira-kira Rasulullah itu paling nyerah semua makmumnya. Nah Rasulullah itu bacaannya paling bijak, tidak lebih panjang daripada para sahabat. Tapi kalaupun Rasulullah jadi imam kita hari ini, itu pun makmumnya ngeluh karena dikira sholatnya panjang, ya panjang. Karena menurut makmum itu survei harusnya imam sholat itu ya kalau bisa ya alhaqumut takasur, kalau enggak ina akoy. Nah itu senengnya makmum kan begitu. Padahal Rasulullah itu kalau Jumat beliau baca hal ata alal insan, surat al-insan sama surat as-sajdah. Makanya kalau masjid Jumat subuh ya, itu imamnya baca surat as-sajdah dan rokaat kedua baca surat al-insan, insya Allah jamaahnya softnya sedikit. Mana? Karena apa? Karena yang lama gitu. Jangan gitu di pondok pesantren pun santri gitu, udah Jumat ini kenapa? Aduh baca surat sajadah sama al-insan lama, apalagi imamnya bacanya lambat. Udah kalau imamnya bacanya lambat udah selesai ya, nggak selesai. Nah kita balik lagi ke sini. Jadi Yahudi juga sholat, Nasrani juga sholat. Artinya mereka juga ada ruku, ada sujud. Ustaz, kenapa hari ini kok tidak ada orang yang ruku dan sujud kaum Yahudi dan Nasrani dalam sholatnya? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Buktinya mana? Bani Israel itu sholat, lah Nabi Musa alaihissalam sholat. Nabi Musa alaihissalam sholat, umat Nabi Musa sholat, bahkan sholatnya 50 waktu. Tapi kalau dalam perdebatan ya antara ahli teologi Islam dengan pendeta-pendeta Kristen, ya mereka bisa menyebutkan tuh ayat-ayatnya dalam kitab Bible, Injil tentang ibadah sholat itu. Kalau mau bisa bahkan kita mendengarkan ceramahnya Dr. Zakir Naik ya tentang persamaan antara Islam dan Yahudi, Hindu dan Kristen. Itu ada persamaannya, termasuk dalam menjalankan rukun Islam, sholat, haji, zakat, puasa, itu ada semua. Tapi wallah kenapa kok hari ini kita tidak melihat ada mereka yang mengerjakan
ibadah seperti sholat. Ya, ibadahnya jangan katakan sholat lah, ibadahnya seperti sholat. Ada berdiri lama, ada sujud, ada ruku. Yang ada adalah ibadah dibuat-buat. Yang Allah katakan wa maka as-salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Dan tidaklah ibadah sholat mereka di gereja-gereja itu kecuali ibadah mereka bentuknya adalah nyanyian atau tepuk tangan, nyanyian atau macam-macam. Jadi ibadahnya sudah berubah, berbentuk menjadi nyanyian, ya, atau ratapan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau ayat Al-Quran menyebutkan ibadah mereka juga sholat, ayat Al-Quran, ya, gitu. Adapun di Bible atau di kitabnya Yahudi seperti apa kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, itu yang mempelajarinya ya ahli teolog. Silakan nanti ahli teolog mengkaji. Sebenarnya ada nggak sih dalam Bible, Injil perintah menjalankan sholat seperti kaum muslimin sholat? Nah, itu nggak tahu itu, ya, gitu. Antum pernah baca kan dulu, Pak Anggoro? Ada nggak perintah sholat? Kayak apa sholatnya? Nabi Musa sedang berperintah memimpin umatnya selesai menyeberang dari mereka bersyukurnya pakai sholat. Sholatnya kayak apa? Disebutkan nggak tata caranya? Berdiri terus sujud. Itu di Nasrani sekarang dipakai nggak begitu? Nggak ada sujud-sujud. Nah, ya, ini mantan Nasrani. Alhamdulillah sekarang dapat hidayah soalnya, ya, itu, ya, dapat hidayah. Haji Anggoro, insya Allah, ya, nanti berubah jadi Haji Anggoro. Kalau udah nyebut Anggoro tuh Anggoro, pecel lele Anggoro. Pecel lele Anggoro. Masya Allah, ya. Hanya bersyukur dapat hidayah itu, masya Allah, luar biasa itu, dapat hidayah itu mengalahkan semua, ya. Tapi yang begini pahalanya dapat 2 kali lipat. Karena Rasulullah mengatakan salatatun, ada 3 orang yu'tillahu ujurahum marratain, Allah berikan pahala untuk mereka 2 kali. Pahalanya 2 kali dapat. Ya, satu di antara 3 orang yang Allah beri pahala 2 kali adalah seorang yang tadinya dia mengimani Nabi Isa, kemudian setelah itu mendapatkan hidayah, ya, memeluk Islam dan mengimani Rasulullah. Pahalanya 2 kali dapat pahala, ya, gitu. Jadi itu salah satu keberuntungan. Yang kedua, orang dapat pahala 2 kali itu yaitu orang yang punya budak. Budaknya kemudian dimerdekakan, diperlakukan dengan baik, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, dinikahi. Nah, pahalanya 2. Sudah dimerdekakan, terus dinikahi. Wah, itu pahalanya 2. Kalau konteksnya hari ini kayak apa? Wallahu alam konteksnya hari ini, ya. Gitu. Nanti konteksnya kemana-mana. Itu kalau gitu saya nyekolahkan anak kecil, Ustaz. Terus saya nyekolahkan sampai gede, saya biayai semua sampai sarjana. Setelah sarjana saya nikahi, pahalanya double, Ustaz. Gitu, ya. Hal itu Allah alam, itu saya nggak ngerti itu, ya. Tapi kan ini untuk budak, bukan untuk yang di sekolah kan, gitu ya. Tapi ada gitu, saya baca ceritanya apa itu? Cerita nyata. Jadi ada anak perempuan disekolahkan, ya, SMP, SMA, gitu ya, sampai kuliah oleh laki-laki ini. Bahkan anak perempuannya sudah manggil dia Tahu-tahu kemudian dilamar sama umnya, gitu ya. Ini kisah nyata, kisah nyata. Orangnya siapa, Ustaz? Wallahu a'lam orangnya. Ya, yang jelas itu bukan Ustaz Komar, bukan. Ya, kita lanjut lagi ke sini. Wa ta'ammal kaifa akhara Allah ta'ala faridataha ila tilkal laila isyadatan biha. Coba perhatikan kata beliau, bagaimana kewajiban sholat itu diakhirkan, Pak. Jadi sholat ini bukan yang awal-awal turun, bukan. Makanya kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
seandainya perintah yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi untuk umat ini adalah jangan minum minuman keras, ayo sholat, ayo begini, ayo berkurban, ya nggak akan ada orang yang mau ikut ajaran Islam karena berat. Belum apa-apa sudah diajak begini. Yang penting datang dulu, mau beriman sudah alhamdulillah. Ya, mau beriman sudah alhamdulillah. Makanya sholat itu perintahnya agak lambat, diakhirkan. Kapan perintah sholat itu turun? Setelah Amul Huzn, setelah tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8. Disebut tahun kesedihan karena istri Rasulullah, siapa namanya? Khadijah meninggal. Terus yang kedua, paman Nabi siapa namanya? Abu Thalib meninggal. Ini tahun ke-7, tahun ke-8. Artinya tahun ke-7, tahun ke-8 Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Rasul kan umur 40 tahun, ditambah 7 tahun, 47 tahun, atau tahun ke-8 48 tahun. Jadi selama 8 tahun Rasul berdakwah, belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada maghrib, isya, subuh, asar, zuhur, belum ada. 8 tahun, ya, 8 tahun itu belum ada. Jadi kewajiban itu turun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Allah menghibur Rasulullah karena ibunda Khadijah, Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Maka diberangkatkan ke langit untuk mendapatkan pesan sholat. Barulah sholat kemudian 5 waktu itu wajib. Ya, jadi pada waktu Rasul mengerjakan sholat 5 waktu itu, umur Nabi Muhammad berapa? Ya sekitar 49 tahun. Tapi ini bukan alasan gitu. Dia nunggu umur 49 baru sholat 5 waktu. Kok nggak sholat Pak? Rasulullah aja sholat 5 waktu itu 49 tahun baru sholat. Soal umur saya sekarang kan baru 45, 4 tahun lagi mati habis itu. Ya mati, belum sempat sholat. Dan Rasulullah itu baru kerjakan 5 waktu karena memang baru turun ketika Rasul berusia sekitar itu, ya, sekitar itu. Jadi ketika Siti Khadijah meninggal, belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada, ya. Sehingga ya ibunda Siti Khadijah belum melakukan kewajiban sholat 5 waktu, ya, belum melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Tapi sholatnya pada waktu itu cuma sholat 2 waktu. Jadi sebelum ada perintah sholat 5 waktu, itu sholatnya cuma 2 waktu. Sholat bil ghuduwi wal asal, atau sholat di pagi hari dan sholat di malam hari. Jadi sholatnya itu cuma 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam. Itu sholat mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa bayanan li ahamiyatiha li annaha, ada penjelasan tentang pentingnya sholat. Pertama, sholat itu furidat minallahi azza wa jalla ila rasulihi biduni wasitatin. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan kepada Nabi dari Allah tanpa perantara, tidak pakai perantara. Kalau yang lainnya pakai perantara. Ya, perintah zakat ada perantaranya malaikat Jibril, perintah haji ada perantaranya, perintah-perintah yang lain ada perantaranya, tapi sholat tidak pakai perantara karena langsung Allah berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit, ya, di langit. Jadi ini salah satu keistimewaan, ya, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Hasan, sudah Hasan belum sini? Belum. Baik, lanjut. Tajibu, sholat ini wajib. Kita baca matanya dulu.
ala kulli muslimin, terhadap setiap muslim. Nanti kita rinci ya. Mukallafin, yang sudah mukallaf, muslim yang mukallaf. La haidon wa nufasa, tidak wajib untuk haid dan wanita yang nifas. Wa yaqdi man zawla aqluhu binaumin, dan sholat tetap wajib diganti bagi siapa saja yang tertidur. Jadi orang kalau ketiduran pun tetap wajib mengqadha sholatnya. Au irma'in, atau yang pingsan. Nanti di sini ada perbedaan Pak antara mazhab Hambali dengan 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hanafi, khusus untuk orang pingsan. Nah, dalam kitab ini Zadul Mustaqni, orang pingsan pun tetap wajib mengqadha sholat ya, dalam mazhab Hambali. Kalau antum pingsan, antum qadha sholat enggak? Enggak, berarti Syafi'i ya, enggak Hambali. Au sukrin, atau karena mabuk, au nahwi, atau yang semisalnya. Baik. Sebelum masanya maksud ini ya? Belum, ntar lagi. Kita lanjut dulu sini. Sholat wajib bagi setiap muslim. Yang disebut muslim di sini apa? Yaitu man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang dimaksud muslim wajib sholat adalah siapa saja yang sudah bersaksi la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka semua yang sudah bersaksi ini wajib hukumnya mengerjakan sholat. Adapun orang yang tidak bersaksi la ilaha illallah muhammadar rasulullah, maka berarti dia tidak harus sholat dan tidak perlu sholat. Kalau orang kafir, nah orang kafir kalau sholat ya nggak dapat apa-apa. Kadang ada yang sholat lupa, kadang ada yang sholat. Saya pernah di mana ya kemarin kejadiannya, ada orang non muslim masuk masjid. Kenapa Pak? Saya pengen ikut sholat. Ya gimana? Tapi ya dia pengen masuk sholat, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Moga-moga dia dapat hidayah. Karena kita nggak tahu kan gitu. Kita nggak tahu. Bahkan Istiqlal itu, ikhwan, Istiqlal itu setiap Ahad kalau kajiannya Kiai Haji Abdullah bin Nasir itu ada non muslim ikut itu ngaji. Kadang juga ada yang ikut sholat, biarpun sholatnya mereka tidak diterima oleh Allah. Nah, diterima oleh Allah karena syarat sholat itu wajib hanya untuk muslim ya, ala kulli muslimin ya. Dalilnya mana? Dalilnya nanti ada di surat At-Taubah ayat 54. Belum masuk juga ya? Belum ya? Gitu. Mana dalilnya? At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Baik, kita dengarkan dulu. Lanjutkan sedikit Pak. Ini penting ya. Sampai nanti kita nunggu qomat di masjid. Jadi sholat ini wajib untuk muslim mukallaf. Yang dimaksud mukallaf adalah baligh, berakal. Kalau tidak baligh dan tidak berakal, belum baligh dan tidak berakal, maka tidak wajib untuknya. Tidak wajib untuknya, tapi dia mendapatkan pahala mengerjakan ibadah sunnah. Nah, ya. Terus lanjutnya, la haidhun wa nufasa. Tidak juga untuk wanita yang haid, tidak juga untuk wanita yang nifas. Tapi kalau darahnya darah fasad, kemarin yang kita bahas, darah rusak, mereka wajib sholat atau enggak? Wajib sholat ya, darah rusak namanya. Antum harus jelas lagi tuh darah rusak ya. Nah takutnya kena ke istri antum darah rusak itu. Darah rusak itu wanita yang mengeluarkan darah dikira haid, padahal dia bukan haid, karena ternyata setelah keluar di waktu zuhur atau asar nanti dia nggak keluar lagi sampai beberapa hari, maka itu bukan darah haid tapi darah rusak, gitu ya. Wa yaqdi man zada aqluhu bin naum, orang yang ketiduran juga harus qadha. Jadi nggak ada orang kalau ketiduran, wah saya tadi sholat zuhur pas ketiduran, alhamdulillah berarti bonus dari Allah. Bukan bonus,
harus dibayar sholatnya, biarpun ingetnya nanti waktu-waktu asar. Saya kan belum sholat zuhur Ustaz, tapi saya ingetnya nanti waktu maghrib, atau bangunnya waktu maghrib, tidurnya zuhur, bangunnya maghrib, kebu banget ini ya gitu ya. Tapi bisa jadi, maka berarti waktu maghrib dia bayar qadha sholat zuhur dan asarnya. Au ighma'in, atau karena pingsan. Nah, dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan fa idza ughmiya alaihi waqtan aw waqtaini wajaba alaihi al-qadha. Kata mazhab Hambali, kalau ada orang pingsan dari sholatnya 1 atau 2 waktu sholat, 1 atau 2 waktu sholat, wajaba alaihi al-qadha, wajib mengqadha sholatnya. Zuhur, asar, pingsan, wajib diqadha. Maghrib, isya, pingsan, wajib diqadha. Kalau 2, sebagaimana datang riwayat dari Ammar bin Yasir yang pernah pingsan pada waktu zuhur dan asar, maghrib dan isya, 4 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Fa'afaqa nisfal lail, sahabat Ammar bin Yasir kemudian sadar di tengah malam, jam 11, jam 12 malam. Fasalla dhuhra wal asra wal maghrib wal isya, maka sahabat Ammar bin Yasir pun mengerjakan zuhur, asar, maghrib, isya di tengah malam. Maka inilah yang menjadi dalil mazhab Hambali, kalau ada orang pingsan 1 hari, 1 hari itu tetap wajib mengqadha sholatnya, karena sahabat Ammar bin Yasir mengerjakan itu. Ya, tapi 3 imam, 3 mazhab mengatakan tidak wajib mengqadha. Adapun yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki adalah kehati-hatian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi saya lebih cenderung ikuti ini. Kalau cuma 1 hari ya, dibayar yang 5 waktu. Oh cuma 1 hari, kecuali 10 hari ya enggak kan. Kalau cuma 5 hari ya sudah. Misalnya kalau 5 hari lah, 5 waktu berarti diqadha. Zuhur, asar, maghrib, isya, qadha. Wallahu a'lam. Soalnya nanti kita akan lanjutkan lagi. Kalau ada orang kafir yang ikut sholat 5 waktu, hukumnya apa? Insya Allah kita lanjutkan setelah isya sebentar, atau putus selesai. Nah, sholat dulu sebentar ya. Nanti kalau ada orang kafir yang sholat, konsekuensinya apa? Insya Allah kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, tunggu masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan sedikit dari kajian kita tentang muqaddimah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Khonfidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tadi sampai pada matan wa yaqdi man zada aqluhu bi naumin aw ighna'in aw sukri aw nahwihi, maka orang yang tertidur atau ketiduran atau pingsan atau mabuk, maka wajib mengqadha sholat yang dia lewatkan. Ya, jadi kalau ada pemabuk yang mabuk waktu sholat datang, ya dia harus qadha. Tapi saya nggak tahu nih, ada tukang mabuk yang rajin sholat. Tapi ya mungkin ada. Ya, karena ada sahabat Nabi namanya Qudamah. Ada sahabat Rasulullah namanya Qudamah. Qudamah itu diajak jihad, yo ayo. Diajak ibadah sholat, ayo.
diajak umroh ya ayo, tapi satu yang tidak bisa ditinggalkan, apa itu? Minuman keras, khamr. Bahkan berkali-kali sudah dihukum, ya, dihukum cambuk ya sudah, tapi ternyata enggak sudah dari minuman keras khamrnya itu, ya. Sampai para sahabat mengatakan itu Qudama orang fasik itu, ya, bahkan orang munafik itu. Tapi Rasulullah SAW justru mengatakan la innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Qudama itu sahabat yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Tinggal satu saja kekurangannya apa? Masih belum bisa lepas dari khamr. Artinya memang ya seorang mukmin kadang bisa saja mereka jatuh pada dosa meminum minuman keras. Kadang bisa saja gitu ya. Kalau dulu di zaman Nabi ada yang masih minum tapi tetap sholat. Kalau zaman sekarang ya susah nyarinya. Tukang mabuk yang sholat itu ya wallahu a'lam. Tapi ya mungkin ada nggak Pak? Serba salah jawab, ada itu ya siapa gitu ya. Dulu saya ya mabuk Ustaz, tapi yang masih sholat. Tapi ya wallahu a'lam. Baik, kita tutup kajian kita dengan kata-kata ini, dengan makan ini. Wala tasihhu shalat min majnunin wala kafirin. Maka tidak sah sholat dilakukan oleh orang yang majnun, gila, wala kafirin, atau orang kafir. Fa in shalla fa muslimun hukman. Ini saya saja baru dapat ilmunya nih Pak. Ya, makan ini saja saya baru dapat ilmunya nih Pak. Fa in shalla fa muslimun hukman. Dari dalam matan Zadul Mustaqni atau dalam Syarhul Mumti dikatakan fa in shalla, maka apabila orang kafir mengerjakan sholat, kalau ada orang Nasrani, Kristen sholat, kalau ada orang Yahudi sholat misalkan itu ya, atau kalau ada orang Hindu sholat, kalau ada orang Buddha ikut sholat, fa muslimun hukman, orang kafir yang sholat tadi dihukumi muslim hukman, muslim hukum. Ada muslim hakiki, ada muslim hukmi. Apa itu muslim hakiki? Ya memang dia muslim, hakikatnya dia muslim karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu namanya muslim hakiki. Ya, kalau sudah seperti itu maka berlaku hukum Islam. Kita ucapkan salam kepadanya dan macam-macam. Kalau meninggal pun kita sholatkan. Tapi ada yang kedua namanya muslim hukmi. Dia disebut Islam yo enggak, disebut enggak yo sholat. Nah, ada orang begitu ya, tapi dia sholat, ikut sholat kadang-kadang ya. Nah, konsekuensinya apa? Saya juga baru tahu nih konsekuensinya. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang dimaksud muslim hukmi itu adalah idza shallal kafir, kalau ada orang kafir mengerjakan sholat, fa innana nahkumu bi islamihi, ya kami hukumi dia Islam, walakinnahu muslimun hukman la haqiqatan, tapi disebut muslim hukumi bukan muslim hakiki. Hatta wa in lam yanwil islam bima fa'alahu, sekalipun dia ketika sholat dia tidak niatkan diri sebagai seorang muslim. Konsekuensinya lihat, wa faidatuhu, konsekuensinya kalau ada orang kafir yang mengerjakan sholat, dan itu ada Pak, itu ada yang begitu ya, annana idza hakamna bi islamihi, kalau kita katakan dia muslim hukumi,
talabnahu bilawazimil Islam, maka kita tuntut dia untuk menunaikan hukum-hukum Islam yang lain atau konsekuensi-konsekuensi ajaran Islam yang lain. Apa itu? Fayarisu aqaribahul muslimin wa yarisunahu. Nah, ini saya juga baru tahu sampai di sini nih, Pak. Jadi kalau ada orang kafir, dia kerjakan sholat, harusnya kan Rasul bersabda, la yarisul kafir muslim wa la yarisul kafir muslim. Wa la yarisul muslim kafir. Orang kafir tidak dapat mewarisi hartanya orang muslim. Begitu pula sebaliknya, kan? Kalau kita muslim terus orang tua kita kafir, maka harta mereka tidak bisa kita warisi. Tapi ternyata kalau ada orang kafir yang sholat, maka dengan sholatnya tadi dia disebut muslim hukumi. Akhirnya konsekuensinya harta mereka pun boleh kita warisi. Harta waris mereka pun boleh kita warisi. Ini konsekuensinya karena dia sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu pula kebaliknya, harta kita yang muslim pun bisa diwarisi dia kalau dia kerjakan sholat. Jadi gitu ya Pak ya. Ini menurut mazhab Hambali. Sampai di sini saja. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, kita tutup ini baru pembukaan. Saya silakan. Waris mewaris itu tentunya kalau dia ahli warisnya. Iya, kalau ada ahli warisnya. Ya, kalau ada ahli warisnya. Jadi artinya tadi ini kan dia warisnya yang muslim. Iya, ini kafir. Dia punya harta, dia sholat, tapi kafir ya. Maka anaknya muslim, maka yang muslim tadi boleh mewarisi hartanya kalau dia sholat. Ini menurut mazhab Hambali ya. Tentu pasti yang namanya fikih itu selalu akan ada perbedaan. Tapi dalam mazhab Hambali yang konon dikenal agak tegas saja, ini diperbolehkan gitu. Ini diperbolehkan karena disebut muslim hukumi, bukan kafir tapi muslim hukumi, tapi bukan disebut muslim hakiki. Kalau muslim hakiki sudah jelas, nggak akan ada perbedaan. Ya, yang namanya harta sesama muslim bisa diwariskan. Tapi ini tadi kalau ada, karena bisa jadi ada seperti di Solo, di Jogja, mungkin ada orang yang mungkin KTP-nya dia masih kafir, tapi tetap ikut sholat. Bapak kok sholat? Emang sudah muslim? Ya enggak, aku pingin sholat. Ada alasan orang pingin ikut sholat. Bahkan ada orang pingin ikut puasa, ya kan? Maka ada orang yang kalau puasa maka disebut muslim hukumi, bukan muslim hakiki. Wallahu a'lam. Dan itu banyak kita temukan, ada orang kafir ikut puasa, gitu ya. Sahur yo ikut, nanti berbuka yo ikut. Ada juga. Itu namanya bukan muslim hakiki tapi muslim hukumi. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Nah, lagi dah. Baik, silakan. Tadi kan sholat itu harus dilafalkan, diucapkan. Kalau sholat berjamaah kita cukup mendengarkan apa ikut melafalkan? Kalau imamnya jahr, maka antum boleh mendengarkan imam itu, ya, gitu. Dalam sebagian mazhab, kan gitu ya. Karena Rasul bersabda, "Man kana lahul imam, fa man shalla ma'al imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah." Barang siapa sholat bersama imam, maka bacaannya imam menjadi bacaan untuk makmumnya. Kalau sholatnya jahr, kan, tapi kan sholat bersama imam ada yang sholatnya sir, maka bacaannya tetap dibaca. Apalagi kalau sholatnya sendiri. Jadi kalau di rakaat ketiga, rakaat keempat yang sir tadi, ya antum tetap baca. Tadi antum melafalkan Pak ya? Antum tadi gerakan bibir ya, nggak diam lagi nggak? Nggak diam lagi, berarti sebelumnya diam. Ya, itu gerakan. Jangan diam. Ya, itu gerakan. Allah gitu ya. Antum kawan-kawannya masih diam, antum ingetin.
gitu ya. Karena kadang saya takutnya gitu sih, saya suka lihat ada ikhwan ini yang sholat mulutnya nggak bergerak, takbir pun nggak ada suara, nggak gerak sama sekali gitu. Dan nanti bergeraknya waktu salam, kadang-kadang jangan salam juga nggak gerak. Ini hebat banget tuh kalau yang ini ya, khusus betul gitu. Tapi jangan gitu kan, harus digerakkan. Wallahu a'lam gitu ya. Jadi itu tadi tentang kajian kita. Ada apa lagi Pak? Cukup? Udah 8.15 Pak kita Pak ya. Malam ini harusnya kalau sudah selesai isanya begini kita nggak ada lagi lanjut pada isya. Karena takut panggur yang kasihan gitu. Jauh gitu ya. Celilinya tutup lagi nanti ada. Bertahuan ada. Mana paling jauh beliau kalau pulang jam segini sampai di sana jam 9 ini ya, jam 9 malam. Baik, itu ya teman ya. Kita belum masuk yang lain, poin-poinnya kita baru membahas tentang mukaddimah dari kajian tentang sholat tadi. Ya, moga-moga manfaat apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.